Jangan kalian masuk ke room muslim baru kalian curhat. Saya tadi naik ke room Edis. Saya diturunkan, saya bla bla bla. Kima, sekarang jijik kali aku. Betul, saya jijik kali. Iya. Mana pernah dapat keadilan di room mereka? Ngapain kalian curhat di sini? Sakit kepala. Lah ya sama Mbak, saya bukannya ini apa yang Bukan, saya tidak memberitahu. marah sama Bang. Ada tuh yang lain. Saya kemarin naik ke room Iya. Edi, saya naik ke room ini, saya naik ke kalian lucu gitu loh. Iya. Saya sempat mengatakan Bang, itu gitu juga loh. Kak, waktu di Rumit di situ, mengatakan sama saudara kita sama-sama muslim kan. Udah ngapain naik gitu kan, kalau memang kita nggak berkompeten gitu loh. Akhirnya ya itu Bukan soal tadi. nggak berkompeten Bang. Saya tidak pernah menjengkal ilmu saudara saya. Hmm. Saya yakin mereka tuh ada ilmu. Daripada kami yang masih, saya katakan ya, mereka tuh berilmu sebenarnya yang naik. Cuman masalahnya yang dilawan ini orang yang tidak berilmu. Jadi Ya, sia-sia ilmu itu gitu loh akhirnya Bang. tergiring ke narasi mereka ya Kak ya. Ya, sudah gitu loh. Iya, iya. Hmm. Oke lah Kak, terima kasih itu aja sih sebetulnya mau Sama-sama. ini apa sharing-sharing lah. Iya, yuk. Ya, ya. Bang Faruk izin turun. Iya, Bang Faruk lagi sibuk. Ini kan kita lagi Oh, penggalangan dana, Bang. oke Kak, yuk Kak. Izin ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Habib. Ya, silakan Habib. Ya, Habib. 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 Nggak usah pakai headset. Headsetmu sudah taktuk-taktuk tadi. Halo Habib. Ya, bagi yang mau mendukung, mau support, silahkan kirim ke kirim ke rekeningnya itu Faruk ya. Kalau yang tidak tahu tadi, tolong tapping di bawah lagi. Siapa yang terlapor, Kak? Nama akunnya Adukhan. Adukhan. Adukhan nama akunnya. Abang Baihaki namanya. Tinggal di Sibolga beliau. Beliau pada waktu itu video yang saya ambil itu ya. Beliau di situ bernarasi tentang Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya. Itu narasinya. Nah, atas narasi itulah dia dilaporkan. Makanya kami bilang, inilah salah satu cara-cara mereka untuk apa ya? Untuk mengisolasikan kita lah, kalau dikatakan, agar kita tidak lagi seperti ini. Nah, kita lihat ya, komal-komal yang paling keras dibilang ya. Itu salah satunya itu yang kita tahu itu Faruk. Kata Bible. Yang paling keras ya. Kalau Komal Bang Zuma ya udah pasti. Nah, yang di wilayah Sumatera ini paling apa itu Faruk. Kan begitu. Mereka mau menjatuhkan itu. Kita nggak tahu ke depannya siapa lagi yang mau dilaporkan. Entah itu masih Faruk. ramah, aku masih ramah loh. Aduh. Keras lah kok itu. Buktinya Lembut, aku apa? masih Gila orang sama lembut. kamu. Tidak sama kau. Lembut tapi menusuk. Iya. Itu loh. Jadi begini ya. Ketika kita mengatakan mereka Bani Kunarion, mereka nggak terima sementara tercatat. Nah sekarang begini. Mereka tuh mencari celah. Yang kita tahu di mana si LG Tungkik kan sudah di dalam Hotel Prodeo. Nah, ini sekarang mereka mau up lagi nih. Mau coba mencari celah-celah kita sedikit saja. Jadi hati-hati. Jaga diri masing-masing. Jaga cara bernarasi. Data harus tervalidasi. Ya, dan jangan suka menyebutkan oknum ketika kalau itu ranah bercanda. Jangan menyebutkan oknum. Oknum yang bisa tervalidasi. Paham ya? Oknum yang bisa tervalidasi. Seperti kayak colok-colok keledai. Menyebut namanya. Itu tidak boleh. Penistaan itu jelas. Karena tidak ada data tervalidasi. Kau tunjukkan dari Google, mereka nggak percaya Google. Mereka butuh yang akurat. Jadi hati-hati sekarang kita bernarasi. Ayo, cukuplah. Terakhir, kalau bisa, abang kita yang ada di Sibolga ini yang menjadi terlapor lagi. Ya,
Cukup. Jadi kita mohon bantu supportnya, silakan kirim ke rekeningnya Eto Faruk agar ini bisa sedikit membantu ya, membantu saudara-saudara kita yang sedang menjalankan kegiatan ini. Divisi dari API sendiri Bang Glenn akan terjun langsung ke lapangan lah ke Sibolga, dibantu dikawani oleh Sekjen, Sekjen PBB pula, sekretaris dengan bendaharanya. Insya Allah saya juga akan besok berangkat ke Sibolga, bertemu langsung dengan mereka, beliau-beliau. Ya, baru saya nyanyi. Sungguh indah engkau. Baru pas maunya langsung dreng. Ku mau cinta, ku mau. Agama. Kau ini Apakah sedang saksinya bernarasi sesuatu Tahan yang kau dulu, sendiri apakah nggak saksinya pahami, ini di rumah Dinda. atau di pengadilan? Harus Kau ada di nggak pengadilan dong. ngerti, kau nggak ngerti, Dinda. Kalau saksi ahli apa artinya? Ayo. Ya, dia berarti kan harus ada bukti-bukti juga dong. Enggak, saksi Misalnya, ahli apa artinya? Saksi ahli itu apa? Misalnya harus ada bukti-bukti juga. Harus misalnya melihat sendiri forensik. berarti. Saksi ahli harus melihat Forensik, sendiri. ya kan ahli forensik. Enggak, saya Misalnya tanya, biarin. saksi ahli harus melihat sendiri enggak? Nggak usah kemana-mana. Enggak, Kita jawab bicara pertanyaan yang saya. simple. Jawab pertanyaan saya. Saksi ahli itu harus melihat sendiri enggak? Nih, sebentar. Jawab saya kasih dulu buka pertanyaan data. saya. Jawab dulu. Saya udah kasih data nih. Jawab. Kamu kan bilang Saksi ahli adalah nih, bersaksi adalah menyatakan atau memberi kesaksian tentang sesuatu yang diketahui atau dialami. Berarti bersaksi itu saksi artinya ahli mengalami adalah. secara Saya langsung. nggak tanya itu. Nggak Saksi usah ahli adalah. Nggak usah kemana-mana. Saksi ahli adalah. Nggak usah kemana-mana. Loh, kenapa nggak jawab? Loh, Kenapa nggak jawab? Kamu Nggak sendiri bisa. yang nggak masuk logikamu. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Anda kan tadi Nggak mengatakan bisa, di pengadilan. nggak bisa. Anda Nggak tadi kan usah, di nggak usah pengadilan. kemana-mana. Anda tadi kan mengatakan di pengadilan, ya kan? Nggak Kita usah diskusi kemana-mana, pakai data. Yang Anda tadi kan saya bawakan pakai itu data. AI Itu sumbernya dari artinya mana itu? bersaksi. Aduh, ini nggak Bang, bisa diskusi nih. Pak. Analoginya begini, Nih, tak kasih tahu. Di nih. dalam Bersaksi misalnya nih, ada itu kecelakaan, nih, dengar dulu. santai Ada dulu. kecelakaan, ya. Santai Dengar dulu. Bang. Tasya jangan ngomong Sebentar sendiri. dulu, sebentar dulu. Dari tadi kau ngomong Ada terus tapi nggak ada kecelakaan nih, ilmunya, ada orang Dinda. kecelakaan. Ya salah. Ketika ada orang bertanya tentang Ini bocah ini, bagaimana kecelakaan itu terjadi, Pak pasti Jason harus aja ada naik lah. Pak namanya Jason naik aja. saksi. Pak Jason, host tolong naikkan Pak Jason aja biar diskusi sama saya. Ini bocah ini nggak ngerti apa. Pak Jason Ya naik. tahu Pak aja Jason. tidak masuk lagi kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Kau turun. Ini naikkan si Prof Jason aja, host. Ya udah Izin, host. silakan lah. Ya. Bilang aja macet. Nggak boleh kamu jangan atur kamu. Enggak, karena nggak masuk sama sekali. Yang nggak masuk masuk. karena logika kamu yang setengah akal, bagaimana Oke, bisa baik. masuk? Saya mengatakan bahwasanya bersaksi itu adalah tidak harus melihat tetapi menyatakan. Anda terima nggak? Menyatakan ya harus melihat secara langsung. Oke, baik. mengalami. Saya buktikan secara data ya. Saya buktikan secara data. Kamus Besar Bahasa Indonesia bersaksi ada berapa definisi di situ? Dua. Dua. Ngomong dari tadi itu. Oke. Nggak Kalau benar sih sebenarnya. kalau ada dua definisi, pertanyaan saya, kenapa harus dibagi dua? Kenapa nggak satu aja? Kenapa? Untuk Terus Lah, ini pertanyaan, kenapa harus dibagi Iya. dua? Kenapa nggak satu aja? Kenapa? Untuk ya elah. Ini bang analogi sensitif Loh, 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 kehidupan loh, loh, kita loh, loh. loh, 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 Misalnya santai, nih di santai, dalam santai, santai. kecelakaan di pinggir jalan harus ada Santai, saksi santai dulu, yang santai dulu. menyaksikan secara langsung ditanyakan. santai. Kamu kan mengatakan Tenang aku dulu, bersaksi Tasya, pada deh. Tuhan. Tenang Aku dulu, deh. bersaksi utusan Sabu, Nabi ini nyerocos terus, siapa? Apakah kamu pernah Nyerocos mengalami terus, secara cuy. langsung bertemu secara langsung? Santai, atau Dinda. Bagaimana? Santai, Enggak. Dinda. Berarti Pertanyaan kamu saya, tuh bukan ini kan bersaksi Kamus namanya, Besar tapi Bahasa beriman. Indonesia. Ini kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada Berarti kamu itu cuma bersaksi. beriman bang, bukan Santai bersaksi dulu, Dinda. namanya. Jadi Dinda. kata syahadat itu artinya Dinda. bersaksi. Santai dulu, Bagaimana santai, mungkin santai, bisa santai, dikatakan santai, bersaksi santai dulu sementara ya. kamu itu Wih, nyerocos bersaksi terus. harus mengalami secara langsung. Pak Jason bisa nggak diskusi sama saya, Pak Jason? Tasya diturun aja. Ya, Bisa. nggak usah langsung digedein aja lah. Iya. Gini Punya aja. pemaaf. Tasya di mute aja, jangan ngomong, ya kan? Karena saya nggak mau lawan bocah ingusan. Jadi Pak Jason begini, Pak Jason.
Jadi bocah gini, Pak Jason, ingusan. santai Kau dulu, aja sendiri tidak Dinda. tahu, nggak ngerti arti kata bersaksi itu seperti Udah apa. turunin aja lah, host, Tasya ini host. Berisik kali, Pak. Analogi yang Naikin di Pak dunia Jason host. nyata ini aja kan kita Bang bisa Miracle, mengerti dari apa naikin kata Pak Jason bersaksi. aja. Udah bikin malu Kristen aja kau ini. Udah Ya, kau bikin yang malu Kristen aja. Bilang aja kau malu. Udah kau diem dulu, jangan bocor kau. Kau nggak pernah baca. Kau bukan kutu buku. Lah, mana dia? Kemana dia? Oke. Aduh, Tasya tadi kan saya udah ngomong. Jadi bersaksi itu juga di sini ada, yaitu menyaksikan hidup kita, menyatakan Kristus dalam hidup kita. Itu benar, itu ada di sana itu benar sebenarnya. Enggak, gini analogi simpel aja bang. Kalau Iya. kita membeli Ada dua, rumah, kan saya udah ya bilang kan? begini, Tasya, bentar ya Tasya. Memang ada dua. Saya kan udah bilang dalam peristiwa ada dua, yaitu kita percaya kepada para saksi, lalu kita menyaksikan ya keyakinan kepada para saksi awal itu, yaitu dalam kehidupan kita. Saya kan udah ngomong dari tadi. Jadi kita itu memang ada dua perjalanan iman di dalam Kristen, yaitu percaya kepada para saksi pertama, kemudian dari keyakinan atau kepada para saksi pertama itu kita nyatakan lewat kesaksian hidup. Makanya kan mari kita bersaksi gitu. Teman-teman kan suka ada, mari adakah yang mau bersaksi gitu. Nggak masuk Jadi bang. saksi juga menyatakan iman gitu, itu sama. Jadi dalam Islam juga Nggak masuk bang, nggak masuk. Artinya menyatakan iman. Karena gini, kata syahadat itu artinya gini, aku bersaksi. Kan misalnya nih bang, saya melihat bang Jason di pengadilan agama, aku bersaksi melihat dia di pengadilan agama, berarti karena saya mengalami Ini saya secara menyatakan nyata dan langsung melihat bang bahwa Jason. pernyataan-pernyataan itu benar gitu, Tasya. Jadi di dalam Islam itu begitu. Jadi dia itu bersaksi bahwa pernyataan-pernyataanku ini benar gitu, kayak begitu. Pengakuan dia itu benar. Karena kan dia juga disumpah tuh. Nah, ketika dia mengatakan aku bersaksi, maka dia itu menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Tasya kalau dalam Islam. Jadi jangan lagi melemparkan ini ya suatu diskusi tentang saksi gitu ke Islam. Saya nggak pernah sih dialog dengan mereka tentang saksi sih, dari dulu nggak pernah. Iya, jadi Apakah begini menyaksikan? bang. Itu nggak pernah sih ditanya. Kalau saya sih, kalau dia Adriansa tadi sayangnya, saya mau ngobrol tentang itu, ngobrol tentang Yesus dan Isa. Bersaksi seperti kita kan itu. bicarakan apakah Yesus itu hanya tokoh iman saja atau tokoh sejarah? Apakah Tokoh Isa sejarah itu tokoh iman atau tokoh sejarah? Begitu Tasya. Nah, kalau Tuhan Yesus itu tokoh sejarah bang, ada bukti-buktinya apa? Buktinya itu ada prasasti Pontius Pilatus, ada juga kuburannya si Kayafas, tulang-tulang belulangnya itu Kayafas tuh ada juga. Itu adalah bukti sejarah itulah. Ya. Itu kan bisa kita artinya pakai. memperkuat keberadaan Yesus itu atau membenarkan apa yang ditulis oleh Alkitab atau Injil kanonik, ya. Memperkuat sebenarnya ya apa yang ditulis oleh Injil itu, artinya Injil itu adalah bukti histori iman. Iya, bukti betul. histori iman kan gitu, bukti histori iman, ini masih iman nih, tapi sebenarnya juga bukti sejarah. Karena kenapa yang menulis itu abad pertama, tetapi semakin diperkuat, artinya bukti-bukti di luar non Kristen atau non yang punya kepercayaan itu memperkuat Iya betul. apa yang ditulis gitu. Jadi banyak sih bukti-bukti sejarah Tuhan Yesus kan. Di dalam Alkitab kan ada Pontius Pilatus, ada Kayafas. Itu kita Yang cari jelas, aja ya. di museum-museumnya. Ini yang ngeri ya kalau tanya gini. Berbeda Bagaimana dengan Isa. tentang- Isa mana ada buktinya? Nih, gimana tentang kebangkitan? Kebangkitan apa? Kan di Matius, cuma di Injil Matius tuh. Ini pertanyaan susah juga ini. Serius, ini Pertanyaan nggak ada yang susah pertanyaannya bang. Serius, kalau saya bilang Alkitab. susah ini susah. Ya. Bagaimana tentang peristiwa kebangkitan orang kudus? Peristiwa kebangkitan orang Kudus.
Ya itu kalau ditanya si Adriansa juga saya juga nggak bisa jawab, ini susah ini. Makanya teman-teman begini ya, teman-teman begini. Teolog itu dia mengkoreksi sampai ke sisi-sisi yang paling sensitif, gitu ya. Tetapi semua teolog ini sepakat, ya, secara garis besar semuanya sepakat, termasuk Bart Ehrman, bahwa Yesus Kristus adalah tokoh sejarah. Ingat kekuatannya di situ, Tasya. Ketika para teolog ini mau mengkorek-korek ya Injil kanonik kita, dikorek-korek sama teolog-teolog, bahkan Bart Ehrman mengkorek-korek. Tapi Bart Ehrman pun mengakui Yesus itu bukan tokoh fiktif. Banyak, biarin aja. Jadi kalau berbicara kebangkitan orang kudus itu kan dalam Matius 27 ya, ayat 51 sampai 53. Itu kan di situ berbicara tentang kebangkitan, Bang. Jadi Tuhan Yesus itu di atas kayu salib itu, ketika dia itu di atas kayu salib itu berkata sudah selesai, itu kan ada namanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Nah itu kebangkitan itu, dan banyak orang itu kudus yang telah meninggal bangkit. Siapa saksinya, Tasya? Sejarah mana yang mencatat itu? Apa tuh saksinya? Kejadian itu siapa yang mencatat sejarah? Oh, Lawan gitu, siapa yang mencatat? saya juga Roh yang susah. sama. Siapa yang bilang roh yang sama? Yaitu yang saksi adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Itulah yang menjadi saksi. Kalau Sejarawan orang tidak mana punya Roh terdapat Kudus, di orang tidak akan mana? bisa bersaksi tentang Tuhan itu sendiri. Karena itu berita luar biasa loh, gempa. Pasti ada sejarawan yang menulis itu. Iya. Apalagi Brother, oke, Tasya, gini, kita ngobrol santai dari aja. dalam kubur. Ya, gini. Memang Jadi hal itu- Roh Kudus itulah yang menjadi saksi bentar, kita. Tasya, santai aja. Jadi memang brother ya, itu memang pertanyaan paling sulit. Ya, saya aja susah ya untuk Tidak ada menjelaskan. jawabannya, Pak. Roma 8 ayat 16. Begini, Roh itu Tasya. bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebentar, Jadi ketika Tasya. orang menulis tentang Alkitab itu, tentang histori, sejarah, tentang Tuhan Yesus, itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang bekerja dalam hidup mereka, yang menulis. Jadi semua itu yang orang-orang yang dipilih Tuhan menulis Alkitab, itu adalah orang-orang yang menulis dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah itulah Sejarawan yang mana, menjadi Tasya, saksi. yang menulis kejadian yang Aduh, gini, menghebohkan Tasya, itu. gini, jawabannya gini ya, Bang Ahmad, gini ya. Memang saya belum bisa menjawab. Kalau itu pasti ada jawabannya, tapi belum saya dapatkan. Tapi begini, yang paling penting itu, ketika Injil Matius, kan itu tertulis dalam Injil Matius, itu diragukan, kan ada Injil-Injil yang lain. Oke ya, Bang Ahmad ya. Injil kita itu nggak Injil Matius doang. Jadi ada Injil Markus, walaupun Injil Markus diragukan tuh sama Adriansa. Oke lah, kita anggap aja Injil Matius dan Markus itu kita tidak tervalidasi karena kan keraguan-keraguan itu. Kan masih ada Lukas dan Yohanes. Bagaimana, Bang Ahmad? Enggak, gini jawabannya hanya itu Bang, Roh pendidikan, Kudus. Masa kamu nggak bisa tahu jawabannya, Bang? Ini Alkitab itu lengkap loh. Dan tentang hal sejarawan itu mana, Roh Tasya, Kudus yang juga menulis hal memberi itu? kesaksian kepada kita. Jadi berbicara tentang Alkitab itu, siapa sih yang melihat itu? Kok bisa tahu gitu? Buat tabir-tabir kuburan itu terbuka begitu. Ya Roh Kudus itu sendiri. Ketika ada Gempa orang bumi memiliki loh, Roh Kudus, Tasya. itu Roh Kudus yang bersaksi. Itu gempa bumi yang dahsyat, pasti ada sejarawan yang mencatat itu kalau memang benar. Hah? Bahkan manusia bangkit itu luar biasa kejadian itu. Di Pak Bumi di abad-abad pertama juga bisa ditelusuri sih, ada juga sih. Apanya? Bahkan sejarah-sejarah sebelum Yesus yang Di abad ribuan pertama tahun, yang masih ratusan itu. tahun sebelum Yesus Ada itu tercatat loh. Kalau itu penting dan terjadi memang. Oke. Intinya Bang Ahmad begini, gini. Pak. Intinya begini. Berbicara tentang kekristenan itu tidak pernah terlepas dari namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang menjadi saksi. Ketika orang memiliki Roh Kudus itu, itulah yang menjadi saksi. Makanya ada 40 penulis. Siapa yang mute? Jaringanmu merah.
Jaringanmu merah, Tasya, jaringanmu merah. Iya, jaringan saya jelekin dari tadi. Oke, Tasya ya, begini ya. Memang itu juga sempat juga saya renungkan gitu ya. Tapi kan itu ada begini, jawabannya Pak Jason. Itu kan udah jelas Tasya, tuh begini. Alkitab. Ibrani 10 ayat 15. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi ketika Kalau Roh Kudus itu jawabannya ada Roh dalam diri Kudus, kita, itulah yang Tasya. memberi kesaksian. Kalau jawabannya Roh Kudus itu nggak secara ilmiah, Tasya. Kok nggak Artinya ilmiah? itu Memang dalam Tuhan itu tidak ada yang ilmiah, Bang. bukan Nggak bakal begitu, masuk logika. Tasya. Artinya kalau kita hanya bersandar pada Roh Kudus, saksi Yehova juga mengaku punya Roh Kudus. Bidat-bidat yang dibidat oleh Tasya mengaku juga punya Roh Kudus. Oke, Tasya, Enggak, itu dulu, beda. parkir dulu ya, santai aja dulu ya, santai aja. Saya Oke, juga oke, sama Pak. kok, dan Oke, Tasya oke, Pak. mengandalkan Roh Kudus.